Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sakina Zulaini dari Prodi Manajemen Informatika kelas 4B. Kali ini saya akan membuat tugas 11 dan 12 yang dimana tugasnya itu Di sini tugasnya ada pertama konfigurasi VLAN 10 dan 20 pada switch yang dihubungkan ke router menggunakan mode terang. Kedua, konfigurasi OSPF. Lalu yang ketiga ada implementasi DHCP relay, dan yang keempat terakhir yaitu penerapan access list. Di sini saya sudah membuat topologinya, di mana di sini terdiri ada satu server, kemudian router A dan router B, lalu di sini ada switch, kemudian ada VLAN 10, 20 dan PC client. Oke, langsung saja kita akan konfigurasi. Pertama kita akan ke server pusat ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan ke desktop. Lalu kita akan konfigurasi alamat IP address-nya, yaitu di sini adalah 10.10.10.2, 10.10.10.2. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya kita kasih 10.10.10.10.1. Oke. Kemudian kita akan, setelah konfigurasi di desktop, kita akan langsung pindah ke service. Kemudian kita bagian DHCP ini. Pertama-tama kita akan klik yang bagian on. Oke, ini namanya server. Kemudian gateway-nya kita kasih 192.168.30.1. Kemudian IP address-nya kita ganti 192.168.30.10. Oke, subnet mask-nya 255.255.255.0. Ini maksimum number-nya itu kita kasih 100. Oke, lalu kita save. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router A. Dimana di router A ini kita akan masuk saja enable konfigurasi terminal. Kemudian kita pertama-tama akan konfigurasi yang interface FA0/0. Kemudian INT FA0/0. Lalu IP address-nya kita kasih 10.10.10.1 yang untuk mengarah ke server pusat ini IP-nya, yaitu 10.10.1.255.255.255.0. Oke, jangan lupa kita bikin shutdown. Selanjutnya kita akan konfigurasi. Nah, dia langsung hijau. Kita akan konfigurasi yang mengarah ke switch 1. Interface FA0/1. Setelah interface FA0/1. Kemudian IP address-nya kita kasih 110.0.1.255.255.255.0. Salah, titik 252. Jangan lupa kita bikin shutdown. Oke, sudah dikonfigurasi di router 1. Kemudian kita akan konfigurasi di router 2 atau router B. Enable konfigurasi terminal INT FA0/0 yang mengarah ke router 1, router A. FA0/0. Lanjut kita kasih IP address-nya 10.0.2.255.255.255.255.255.255.255.255.252. Shutdown. Lanjut, di sini kita akan konfigurasi yang mengarah ke FA01 yang mengarah ke PC client. INT FA0/1
Kemudian IP address-nya kita kasih 192.168.30.1 255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Oke. Nah. Kemudian kita akan konfigurasi di bagian switch ini. CLI enable konfigurasi terminal. Kita akan ganti nama VLAN-nya dulu, VLAN 10, name VLAN 10, kemudian VLAN 20, name VLAN 20. Oke, kita exit terlebih dahulu. Lanjut, kita akan konfigurasi interface ring. INT range FA0/2, kemudian yang mengarah ke PC 1 itu FA0/2, kemudian yang mengarah ke PC 2 itu FA/0/4. Jadi kita akan konfigurasi FA0/2 dan FA0/4. Oke, kemudian kita bikin switch port mode access. Switch access VLAN 10. Lanjut, interface yang mengarah ke VLAN 20 yaitu FA0/3. INT FA0/3. Kemudian switch port mode access. Switch access mode. Switch access VLAN 20. Nah, kemudian kita akan konfigurasi yang interface yang mengarah ke router tersebut. INT FA di sini yang mengarah ke router yaitu FA0/1. Lanjut kita bikin switch port mode trunk. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan kita akan buka CLI-nya. Kemudian kita interface FA1/0, kemudian jangan lupa no shutdown. Lalu kita keluar. Nah, kemudian kita akan interface kembali untuk yang mengarah ke VLAN 10. Jadi INT FA1/0.10 yang mengarah ke VLAN 10. Kemudian encapsulation.1key 10. Terus kita beri IP address-nya itu 192.168.10.1.255.255.255.0. Kemudian exit. Kemudian kita akan yang konfigurasi yang mengarah ke VLAN 20. Kita masuk terlebih dahulu INT FA1/0.20. Kemudian encapsulation.1key 20. Kita beri IP address-nya 192.168.20.1.255.255.255.0. Oke, kita exit. Nah, setelah kita konfigurasi di switch, kemudian kita akan konfigurasi di bagian VLAN 10, VLAN 20. Kenapa kita nggak konfigurasi di di PC klien? Karena di sini kita akan mendapatkan DNS servernya secara otomatis. Jadi kita akan konfigurasi di dua VLAN ini saja. Masuk ke PC pertama.
Kita beri IP-nya itu 192.168.10.10. Kemudian subnetnya 2255. Gateway-nya kita kasih 192.168.10.1. Oke. 10.1. Kemudian untuk divisi 2 karena masih di VLAN yang sama, jadi 192.168.10.11. Gateway-nya 192.168.10.1. Kemudian divisi 3 kita akan konfigurasi 192.168.20.10.10. Kemudian gateway-nya 192.168.20.1. Oke, sudah. Lalu kita akan konfigurasi OSPF single area. Jadi kita langsung melakukan OSPF di router pertama. Lanjut kita router OSPF 1. Kemudian kita masukkan network semuanya, yaitu 192.168.10.0.0.0.0.255 area 0. Kemudian network 192.168.20.0.0.0.255 area 0. Kemudian network 10.10.10.0.0.10.10.0.0.0.255 area 0. Kemudian network 10.0.0.0.0.0.0.0.3 area 0. Oke, kita exit. Lanjut kita OSPF di router kedua atau router B. Router OSPF 1. Kemudian network 192.168.0.0.0.0.255 area 0. 192.168.30.0.0.0. Network. Kemudian network 10.0.0.0.0.0.0.0.3 area 0. Dan exit. Nah, sudah selesai kita konfigurasi OSPF. Kemudian kita akan masuk ke soal nomor 3, yaitu implementasi DHCP relay, yang dimana server di belakang router A, letakkan PC client di belakang router B menggunakan perintah IP helper address. Langsung saja. Kita tetap tadi kan perintahnya IP client di belakang router B. Jadi kita akan konfigurasi di router B, yaitu interface FA0/1. FA0/1 itu yang mengarah ke PC client. Kemudian di sini perintahnya yaitu untuk IP helper address. Jadi kita masukkan IP helper address. Addressnya 10.10.10.2. Langsung exit. Oke. Sekarang kan tadi sudah konfigurasi IP helper yang mengambil langsung otomatis dari server ini kan. Di sini kita akan melihat apakah dia sudah otomatis terisi. Berarti dia sudah otomatis mendapatkan DHCP atau belum.
Kita akan tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address-nya 30.10, subnet mask-nya 255.255.255.250, sama gateway-nya 30.1. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4, yaitu penerapan access list. Masuk ke router 1, di mana access list 100 D ini TCP host 192.168.10.10, kemudian host 10.10.10.2 80. Lanjut access list permit ICM host 192.168.10.10, kemudian hostnya 10.10.10.2. Di sini kurang, kita kasih permit 100 ya. Oke, lah. Sorry di sini. Oke. Yang terakhir kita bikin access list 100 permit Deni ani permit IP ani. Oke. Kemudian kita akan masuk ke router pertama lagi, itu untuk interface FA 1/0.10. Kita izinkan akses group 100, kemudian kita exit. Oke, sudah selesai kita mengerjakan dari konfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20 pada switch, kemudian konfigurasi OSPF di router pertama A atau di router B, dan di router B, kemudian kita berhasil implementasi DHCP, dan terakhir juga kita berhasil untuk mengakses listnya. Untuk pembuktian kita akan coba tes ping ke server dari PC 1 ke ke server. Kita masuk saja ke command prompt ping 10.10.10.2. Oke, di sini sudah berhasil tes ping ke server pusat. Kita coba di PC kedua ping 10.10.10.2, dan di sini juga berhasil. Kemudian kita ke VLAN 20 ping 10.10.10.2. Di sini berhasil, dan pada PC klien kita akan pembuktian tes ping juga, dan dimana tadi mendapatkan IP otomatis dari servernya ping 10.10.10.2. Dan sini di PC klien juga berhasil untuk tes ping ke server pusat. Oke, sekian hasil tugas 11 dan 12 yang saya kerjakan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.